Halo teman-teman, kali ini saya akan melakukan perawatan ya buat akuarium ya. Sebelumnya akuarium ini harus terus dirawat ya setiap minimal 1 minggu sekali ya. Ya maksimal boleh sekitar 2 minggu ya. Ini itu kita lakukan perawatan secara berkala supaya tetap ikannya sehat, tumbuhannya kuat gitu ya. Ada beberapa macam yang mesti kita lakukan ya. Yaitu nanti kita akan melakukan pengurasan sekitar 20% ya dari akuarium. Kemudian kita akan melakukan pemberian bakteria ya, pemberian bakteri supaya ikan itu tetap sehat ya, bakteri baik untuk ikan tentunya. Kemudian ada pemberian pupuk mikro gitu dan pupuk makro gitu. Pupuk makro. Buat detailnya nanti 3 item ini nanti kita akan buat video secara terpisah. Ini termasuk salah satu perawatan yang saya lakukan setiap minggu ya untuk merawat akuarium ini. Oke, kita akan saksikan aja ya. Nanti kita lihat cara bagaimana saya melakukan cara perawatan setiap minggunya. Tapi saya nggak gosok kacanya karena masih kelihatan bersih ya. Jadi tetap saya melakukan pengurasan aja dan pemberian bakteri. Oke, cek itu teman-teman. Halo teman-teman, sekarang saya pengen melakukan perawatan buat aquascape. Ada beberapa cara ya buat ngerawat aquascape itu. Kita harus rajin mengkuras sebanyak sekitar 20% ya buat akuarium kita supaya tetap terjaga ya, CO2 nya juga tetap terjaga dan akuariumnya juga tetap terjaga. Ada beberapa barang yang kita butuhin buat aquascape itu, karena pada saat dikuras ini bakterinya pasti banyak yang kebuang ya, Nah, kita butuhkan tuh ini bakteri ya, bebas lah merek apa aja ya. Yang saya beli ini aquabakteri. Nah, ini tuh penjelasannya itu nanti saya akan beri rinci satu-satu ya, satu-satu barang nanti kan saya rinci. Tapi kita butuh aquabakteri untuk untuk memberi bakteri yang baik lagi ya buat ikan, pengurai amonia dan segala macam. Aquabakteri ini sangat penting gitu. Aquabakteri, oke. Terus kemudian barang kedua yang dibutuhkan itu adalah pupuk mikro gitu, supaya habis di akuarium habis dikuras, kita juga harus memberi pupuk ya kepada tumbuhan-tumbuhan kita ya. Ini pupuk mikro. Buat detailnya nanti kita akan lebih jelaskan lagi ya, kelebihannya apa buat pupuk mikro ini. Maaf nih tangan saya agak getar nih. Setelah itu yang kita butuhkan setelah mikro adalah pupuk makro. Pupuk makro ini juga bagus buat pertumbuhan tanaman-tanaman kita ya, supaya lebih sehat ya dan batangnya juga lebih kuat. Jadi, oke, saya kasih lihat lagi. Ada 3 hal penting juga nih yang mesti teman-teman punya nih. Ada aquabakteri, setelah mau melakukan perawatan ya. Ada aquabakteri, ada makro, ada pupuk makro dan pupuk mikro. Oke? Ini saya pengen lakuin penjelasan aja sebentar buat ngerawat akuarium kita ya. Pertama kita kurangin aja sedikit dulu, sekitar 20% dari dari akuarium kita, sekitar 10-20%. Ini sekitar 25% kali ini ya. Nah, setelah itu kita masukin aquabakteri. Kalau lihat dari penjelasan di sini, kalau teman-teman bisa lihat, ini kita bisa pakainya buat yang mengganti itu sekitar satu pump ya, buat 200 liter. Ini tank saya ini sekitar 120 dikali. Buat teman-teman yang bingung juga nih buat masalah ukuran tank kita sebenarnya berapa sih gitu ya. Ukuran tank itu sebenarnya volume air itu panjang kali lebar kali tinggi. Nanti habis itu dibagi 1000. Nah, itu total liternya ya. Total liter yang dibutuhkan ya. Kalau saya tadi saya lihat itu sekitar 234 liter. 234 liter. Nah, iya. Begini.
Tadi ini saya sudah sempat pump 1 kali. Saya lupa videoin juga. Habis itu kita isi airnya setelah itu. Oke? Nanti kita lanjut lagi ya. Terima kasih teman-teman. Nah, air sudah mulai mengisi. Ini sih sebenarnya cara saya aja ya supaya nggak ngerusak. Nanti biasanya kalau kena arus nih, pola-pola ininya nanti bakal ngecekung ya karena kena dorongan air ya. Nah, ini cara saya buat ngecegah supaya nggak kecekung. Jadi pakai botol gelas aqua gelas atau apa segala macam terus dibolong-bolongin gitu. Otomatis dia nanti naik ke atas, nahan di sini. Ya, begitulah cara saya ya. Habis nanti penuh, baru kita nanti masukkan pupuk-pupuk yang ada ya. Pupuk-pupuk yang ada nanti kita akan masukkan ke sini buat perawatan akuarium kita. Tadi saya sudah masukin bakteri. Kenapa saya masukin bakteri duluan? Karena supaya cepat nyebar ya. Saya tadi masukin di dekat filter ya. Di dekat arus, di dekat arus. Jadi saya berharapnya itu nanti menyebar ke sana kemari ya. Nah, nanti kita lihat ya perkembangannya seperti apa. Ini saya akan memberitahu sedikit cara perawatan yang harus rutin dilakukan. Ini biasanya saya lakukan ini seminggu sekali ya, seminggu sekali untuk merawat akuarium kita. Oke teman-teman, nanti setelah penuh kita masukkan pupuk. Terima kasih. Oke teman-teman. Oke, sekarang airnya sudah penuh ya, sudah full lagi ya. Tadi kita sudah melakukan pengurasan sebanyak 20% air ya. Kemudian habis itu kita masukin lagi bakteri aquabakteri. Itu fungsinya adalah apabila bakteri-bakteri itu sebenarnya baik ya buat mengurai amonia dan segala macam dari ikan tersebut. Cuman kalau misalnya pada saat kita kuras itu bakalan banyak bakteri yang keluar ya, yang terbuang percuma. Makanya kita mesti masukin bakteri di situ. Nah, kemudian yang kita lakukan yang kedua adalah pemberian pupuk. Di sini saya pakai yang ini. Di sini saya pakai yang mikro. Yang mikro tuh buat tanaman-tanaman kecil ya, kayak moss atau buce segala macam begitu ya. Tapi nanti tetap kita beli juga si makronya. Itu kita nanti masukin juga tapi di hari berikutnya ya, hari besoknya gitu ya. Ini sekarang saya sore ya pemberiannya ya. Ini mikro ini. Ini pemakaiannya adalah untuk per 100 liter itu sebentar. Bisa terbaca tidak? Nah, 1 kali pump untuk 100 liter, 200 liter berarti 2 kali pump selama seminggu ya. Untuk tanaman moss, anubias, buce ini sama seperti tanaman saya ya. Kadaka, buce. Kalau saya tuh ada kadaka, buce, moss, sama kripto ya. Bisa lah ini ya. Oke. Kita masukin aja sebanyak 2 pump aja di sini. Kita masukin aja sebanyak 2 pump. Ini kita putar dulu ya. Kita buka. Sebentar. Oke teman-teman. Kita masukin 2 kali semprot aja ya. Ini sebelumnya juga ada yang saranin katanya kasihnya tuh pemberiannya seminggu 3 kali segala macam. Tapi kalau saya cukup seminggu sekali aja ya. Setelah penggantian air. Kita masukin di dekat arus supaya dia muter di sini nih. 1, 2. Oke. Kita masukin pupuknya 2 kali itu supaya tanamannya itu sehat. Karena tank saya itu sekitar 250 liter ya. Akuarium saya termasuk 125 liter. Biarkan dia berputar tanamannya. Oke, kira-kira begitu buat perawatan akuarium. Perawatan akuarium itu dibutuhkan ya buat seminggu sekali gitu. Minimal intinya jangan habis semuanya. Nanti next video saya nanti akan menjelaskan kenapa ikan di aquascape itu bisa mati atau tanaman itu mati gitu. Salah satunya sebagai info aja itu karena
kita menguras semua akuarium gitu. Bakteri-bakteri baiknya semuanya kebuang, kita ganti sama air baru. Air baru itu juga menyebabkan air tanah itu ya. Air tanah itu mengandung banyak CO2 gitu. Makanya pada saat kita banyak menguras air atau banyak masukin air baru ya, itu banyak kandungan CO2. Bagus buat tanaman, tapi nggak bagus buat ikan gitu. Ikan juga sangat membutuhkan bakteri gitu ya. Apalagi untuk mengurai amonianya ya. Kira-kira begitu. Oh, ikannya pada di sana semua nih. Tadi takut mungkin gara-gara saya gara-gara saya banyak banyak berinteraksi sama mereka ya. Yang kedua juga pada saat beresin akuarium sebisa mungkin jangan terlalu banyak tangan masuk ke tank ya. Itu kecuali ya pakai alat boleh kita gosok-gosok pakai alat, tapi kalau bisa alatnya yang ada batangnya tuh kan. Begitu-gitu aja gitu. Jangan terlalu jangan terlalu banyak ngobok-ngobok, itu juga bisa ngebuat ikannya pusing gitu segala macam. Oke, gitu aja ya. Tapi saya tadi tuh nggak beresin kaca karena saya lihat kacanya masih bersih gitu, nanti aja lah gitu ya. Yang saya yang saya butuhin itu cuman air aja, pengurasan air sama pemberian pupuk dan bakteri baru ya. Bakteri baru buat akuarium kita. Oke, gitu aja teman-teman. Selebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Cukup sekian ya, dan terima kasih. Jangan lupa subscribe supaya saya tetap semangat buat video yang menarik gitu. Bukan cuma tentang ikan gitu. Nanti saya juga banyak buat video itu tentang kebutuhan rumah tangga ya. Ini juga salah satu kebutuhan rumah tangga loh, karena mengurangi stres dalam rumah. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.